Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majlis munajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita sudah mencapai penghujung ya. Sabtu Ramadan. Untuk melaksanakan pada saat ini akan kami bahas masalah fikih zakat. Ini sengaja saya tidak menggunakan kitab atau infokus, karena kalau kita membahas buka zakat banyak. Di situ, jadi pada pertemuan kali ini saya ambil global-globalnya saja dalam masalah zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis bersabda, la imana liman la salatan, wala salata liman la zakatan. Ini perlu diperhatikan ya. Tidak ada iman itu mawujud bagi mereka yang enggak ngerjain salat. La imana liman la salatalah, wala sholata liman la zakatana, dan enggak ada sholat itu mawujud liman bagi orang yang enggak mau menunaikan zakat. Ini dua ini enggak bisa terpisahkan. Antara sholat dengan zakat ini dan iman tidak bisa pisah. Ngaku iman tapi kagak sholat. Nah, sholatnya bagaimana? Ada sholat itu terbagi menjadi dua bagian. Ini perlu diketahui ya. Ada sholat bil qalbi. Ya, sholat bil qalbi, yakni ini bermakna sholat itu adalah doa. As-sholatu bil lughati buat doa. Ya, sholat itu secara logat bermakna doa. Berarti dengan hati tuh, ya Allah, ampuni saya, berkahkan kehidupan saya. Namun sholat secara syariah awalu bitakbir wa ta'khiru bis salat. Ini sholat ini untuk apa? Ungkapan syukur. Jadi jangan karena kita pengen gini surga neraka itu kan jaminannya. Ini kadang-kadang penyakitnya yang bisa jadi syariat bisa ditinggalkan gara-gara penyakit. Ini benar penyakit. Kata orang torekot, kata orang tasawuf, woi sholat itu kan yang penting ingat Allah, ya kan? As-sholatu li zikri, sholat ingatku. Cukup ingat Allah. Ini ada jebakan ini, jebakan. Karena kalau demikian bukan cuma ingat, ya. Kalau untuk ingat doang nggak cukup, banyak banget anugerah Allah. Tapi yang diingat itu adalah nikmat. Yang diingat itu adalah nikmat. Mana kaidahnya? Al-Insirah, surat Al-Kausar. Inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami a'tayna telah memberikan siapa aku, kata Allah, nikmat yang banyak. Kal kausar, innaka a'tainaka, telah memberikan siapa saya kak kepada kalian al kausar, akan nikmat yang banyak sekali nikmat sampai kita nggak mampu ngitung. Betul. Enak gak punya mata? Kalau punya mata bisa lihat yang hijau-hijau sama yang merah-merah ya. Coba kalau gak punya mata, bisa bedain gak hijau sama merah? Belajar dulu, perlu latihan dulu gitu, diraba ya. Cuman kan kagak bisa melihat yang lain ya. Ini anugerah nikmat Allah. Dikasih mata itu nikmat. Jadi organ tubuh kita ini loh nikmat Allah. Maka syukuri. Cara syukuri ini gimana? Allah yang merintahkan, kita ikut perintah aja dah aman. Fasol li Sholatlah karena bukti syukur kepada
Jadi kita sholat ini bukan karena untuk kaya, bukan untuk pengen masuk surga, untuk hebat dan jago atau sakti, tapi sholat untuk bukti syukur kita kepada Allah secara badaniyah, jasad. Nah, secara badaniyah. Terus yang kedua, kenapa dibilang la sholata liman la zakatalah? Tidak ada sholat itu mawujud bagi orang yang nggak mau menunaikan zakat. Kenapa? Zakat ini juga kategori adalah membersihkan badan, mensyukuri badan dengan cara dibersihin juga, betul nggak? Berarti zakat juga salah satu bersih, salah satu ungkapan syukur. Punya mobil, ibarat kata make doang kagak dirawat, bersyukur nggak? Nah, bersyukurnya dengan cara dirawat. Punya badan, dirawat Pak Ustadz dengan cara apa? Mandi. Mandi nggak cukup untuk membersihkan kita, ya. Tapi tunaikanlah zakat untuk membersihkan badan kita. Nah, kalau joir kita udah bersih nih, ibarat kata torekonnya, tasawufnya juga lancar. Badannya sudah bersih. Ya. Bersih dari apa? Dari dosa ubudnya. Maka zakat ini penting. Nah, siapa sih orang-orang yang wajib menunaikan zakat? Dalam kitab Safinatun Naza atau kitab Kasifatus Saja atau di dalam kitab Fathul Qorib, sepakat ulama mengatakan ada 6 orang yang wajib menunaikan zakat atau wajib dijakati. Barang yang wajib dijakati ada 6. Yang pertama adalah mas perak, ini zakat mal, Bu. Ini zakat mal ini kadang-kadang kita suka melupain. Namun ulama keberhatian lagi belakangan ini dikutip dari kitabnya Al-Ghazali bahkan menjadi 7 tambahannya, Bu. Ya, saya nggak membahas yang 4, saya hanya membahas yang 2 aja ini. Ini yang penting 2. Yakni adalah zakat penghasilan. Karena di situ ada penghasilan itu, kalau petani penghasilannya lewat mana nih? Panen ya. Ketika panen sawah. Nah, dia aja wajib zakat. Bagaimana orang-orang yang gajinya bulanan penghasilannya? Kok nggak disuruh bayar zakat? Berarti nggak adil. Nah, ini makanya penting kita menghitung. Bagaimana cara menghitung zakat penghasilan? Hitunglah seperti zakat pertanian. Kapan? Dia panen. Nah, berarti kalau orang kerja panennya kapan? Tiap gajian. Petani tiap panen. Awas, hati-hati. Ya. Tiap panen zakatnya berapa? Berupa beras, atau petani ini berupa padi, ya, yang sudah sudah dikupas atau berupa beras, itu senilai 520 kg. Berapa? Nah, kalau masih berupa padi 620 kg. Ini menurut keterangan di dalam sebuah kitab. Kenapa? Karena ibarat kata itu 16 ausok, ya. Ausok itu hitungannya kalau 1600 ausok, ya, dijadikan ibarat kata kilogram, makanya ini jadi kilafiyah, ya. Menurut Kiai Haji Basaruddin, daerah Jawa Tengah itu mengatakan malah lebih parah ini, 720. Wah, ini lama lagi. Ya, kalau panennya dapat dengan 720, ya, kilogram beras padi atau 620 berupa beras. Namun untuk ulama-ulama terdahulu
itu ukurannya adalah 620 kilogram padi, ya, atau 520 kilogram. Nah, ini zakat siapa? Penghasilan petani. Berarti kalau supama para pekerja kita yang bukan petani, gajiannya dihitung. Gajiannya ada nggak nih? Cara ngurus-ngurusnya gimana? 520 kilogram dikali harga beras yang dimakan. Yo, masing-masing pada ngitung dah. Kalau seumpama sudah wajib zakat, kudu dikeluarin zakatnya. Nisabnya 520 dikali harga beras yang dimakan. Seumpama makan beras yang 10.000 berarti 5.200.000. Gaji 5.200.000 kudu zakat. Di bawah 5.200.000 nggak pakai zakat. Jadi nggak perlu zakat. Jadi zakat 5.200.000. Gaji 2.200.000. Kontrakan 10 satu pintu 500. Berapa? Berarti berapa penghasilannya? 7.200.000. Wajib zakat kagak? Oh. Penghasilan, namanya penghasilan, bukan gaji. Itu di sini penghasilan tiap bulan. Kerjanya gaji 2.200.000. Karena ada yang privat matematika 2 orang, privat bahasa Inggris 3 orang, per orangnya 500. Itu kalau seumpama sampai di atas nisab maka wajib zakat. Ya, kalau di atas nisab wajib zakat. Nisabnya gimana tadi? 520 dikali harga beras yang dimakan. Kemudian bagaimana orang yang berhak menerima zakat? Surat At-Taubah ayat 60. Ini kudu diperhatikan nih. Ini suka salah kaprah, makanya di YouTube itu sering kali membahas masalah zakat, karena zakat ini dianggap main-main, padahal ini adalah sedekah wajib yang bisa menyelamatkan harta kita dari api di alam kubur. Karena masalah zakat ini baru di alam kubur loh, belum sampai di masalah balam barzah. Di mana di pada masa enggak. Kalau urusan zakat sama sholat ini urusannya nanti di alam kubur nih. Ya, masalah zakat sama sholat itu udah ada hubungannya dengan surga neraka, belum ada. Tapi udah urusannya di alam kubur. Karena Quran yang mengatakan di dalam surah Al-Imran, ya, 160, Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina yabkhalu bi bima ata'allahu bi amri. Janganlah engkau mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah anugerahkan rezeki kepadanya itu adalah baik. Bal sarrul lakum, akan tetapi buruk bagi mereka. Karena harta yang dia bakhilkan nanti di alam kubur akan dikembalikan oleh Allah berupa api yang membakar dia dalam kubur. Jangan main-main orang pelit. Orang bakhil, orang medit yang nggak mau zakat di alam kubur kena. Ya. Makanya kalau seumpama kita zakat ini benar, ya, zakat benar, cara penyalurannya benar, insya Allah nggak ada rakyat susah. Cuman ini karena apa? Zakatnya ada yang benar, tapi penyalurannya yang kagak benar, yang akhirnya pada rusak. Zakat nggak boleh buat pembangunan. Uang zakat kok buat pembangunan, buat pembangunan masjid, buat pembangunan madrasah, buat pembangunan jalan nggak boleh. Makanya gedung-gedung zakat bagus-bagus, masjid-masjid bagus-bagus, yayasan-yayasan bagus-bagus. Yang nempatin kurus-kurus. Nah, karena salah sasaran. Gimana? Ya.
tempatnya doang kelihatan mewah. Yang nempatin urus-urus, masjid Istiqlal gede banget, wajar dananya banyak, pengurusnya kurus-kurus. Ini nggak benar. Fisabilillah itu berhak menerima zakat, bukan masjidnya. Fisabilillah, DKM-nya urusin. Orang yang ngurusin masjid diurusin, bukan masjidnya yang diurusin. Sasarannya jadi harus menuju sasaran yang tepat. Ya, innama shadaqatul lil fuqara. Sesungguhnya sedekah wajib. Nah, sedekah terbagi menjadi dua bagian ya. Sedekah wajib yakni zakat itu lil fuqara wal masakin wal amili ya wa mu'alafatu qulub. Sesungguhnya zakat itu untuk para fakir, para miskin. Ada yakin di situ? Ada, ini salah sasaran. Akhirnya bayar zakat ke yayasan yatim. Orang yayasan yatim tahu, saya kan fisabilillah. Akhirnya dimakan sendiri, yatimnya lapar. Salah sasaran. Jadi jangan kita membayar zakat ke yayasan yatim kalau itu jelas juri zakat. Kalau sedekah boleh dianjurkan. Kalau itu jelas juri zakat jangan coba-coba. Ya. Jadi zakat harus untuk kepada sasarannya. Wal masakin, orang miskin. Bayar zakat kemana, ke mati jompo. Pada sudah banyak orang miskinnya nggak bisa. Apa itu nggak terima zakat. Tapi yang berhak menerima zakat adalah kaum lemah. Itu belum tentu miskin loh, karena dikategorikan kaum apa itu adalah kaum lemah. Ini menurut kasih patus saja ya, itu dikategorikan apa itu kaum lemah. Itu dia udah tidak lagi mampu untuk mencari nafkah dan nggak ada yang ngurusin. Itu namanya apa? Nah kalau seumpama di Pati Jompo ada yang ngurusin nggak? Ya udah, itu nggak dapat. Yang di rakyat masyarakat inilah yang berhak, yang dikategorikan apa? Itu pas sasaran. Wal masakin. Terus Ibnu Sabil, anak jalanan. Musafir maksudnya ya, bukan anak jalanan yang berjalan di jalan Allah. Nanti repot lagi nih. Aku mau zakat sama polisi kenapa? Dia kan polisi lalu lintas. Kerjanya di jalanan mulu ya kagak, itu kan anak jalanan juga. Yang nggak bisa ya. Jadi itu Sabir sini adalah musafir. Urir. Urir di jalanan. Terus apa lagi? Nah, amil nih, hati-hati nih, jangan sampai ketipu. Yang namanya amilin itu orang yang bekerja. Kerja apa? Ngurusin amil. Yang ngurusin zakat. Khud amwalihim li zakah. Ambil. Nah, kalau yang ambil siapa? Karena perintahnya ambil. Suruh ketuk rumah orang kaya. Khud amwalihim li zakah. Ambil harta mereka untuk zakat. Ingat gak zaman Soeharto dulu? Mohon maaf ini kita ambil itibar aja. Pernah gak ngelihat ada orang, anak-anak muda keliling itu menggunakan kertas warna merah, ada warna kuning, mohon maaf, sedekah. Di situ tulisannya sedekah yang diketok orang-orang kaya. Masih ingat gak? Oh, berarti saya yang udah tua. Karena saya masih ingat, berarti saya masih hidup di zaman itu, berarti kan gitu. Itu datang ke rumah-rumah itu untuk ngambil hartanya orang kaya, zakatnya, lalu lari ke Bajis. Ini benar Bajis yang dulu kerja. Jadi Bajis itu kerjanya lah hut amwalihim li zakah, bukannya diambil lewat kelurahan-kelurahan. Sasarannya orang-orang kaya. Hut amwalihim li zakah. Ambillah harta mereka untuk zakat, bukan ngerampok, ketok pintunya, Anda sudah wajib zakat, bayar ke Basis. Loh,
Makanya diturun ke bawah nggak ada yang susah. Nah kalau sekarang basisnya nunggu, nah orang nunggu itu kerja apa kagak? Akhirnya, oh karena saya amil, kamu ya 5%, kamu 5%, kamu 5%, habis ya miskin, dia tetap miskin. Akhirnya orang-orang yang bertugas di basis kaya-kaya. Kenapa? Salah sasaran. Ya. Jadi kalau pas sasarannya insya Allah enggak. Nih, amil itu adalah orang yang bekerja, dia yang menulis al-maktab, yang juru tulisnya. Ya, juru tulisnya. Terus yang nerimanya, ijab kabulnya. Terus yang mengukurnya, ngitung, nakar. Terus yang nganterinnya itu amil. Jangan ibarat kata kerja kagak, tahu-tahu begitu sibuk lagi pada mukul-mukulun dia itu datang, wah kelihatan kayak sibuk, kebagian ambil zakat cuma daftarnya doang, kerja kagak. Ini repot. Zaman sekarang begitu. Ambil zakat sampai 20 orang yang kerja, 3 orang dia lagi. Awas, hati-hati. Kalau kita bagi yang 17 orang ini, yang kerja 7 orang, terdaftar 20 orang, yang 13 ini siapa dosa yang menanggung? Yang bagi. Yang kerja aja udah. Walaupun di daftarnya itu ada 10 orang, yang kerja cuma dia doang, 2 orang itu bagi. Yang 8 orang jangan dibagi. Kalau nggak kerja, amil itu artinya orang yang kerja. Bahasa Arabnya amil. Yang kerja ngurusin zakat. Amil mayit. Yang kerja ngurusin mayat. Itu. Amil zakat sama, yang kerja ngurusin zakat. Lu kagak kerja ngurusin zakat cuma gara-gara ada daftar namanya dibagi. Nggak sah. Nggak tepat sasaran. Ya. Terus siapa lagi? Amilin. Terus fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Siapakah mereka? Seorang yang berjuang di jalan Allah tanpa ada gaji tetap. Kalau yang ada gaji tetap tidak termasuk. Guru TPA ada gaji tetap? Enggak termasuk. Kalau nggak ada gaji tetap, kalau zaman dulu TKTPA itu ya yang ngurusin TKTPA itu nggak ada gajinya, dia mengilahi ta'ala, dia dapat gajinya dari zakat nanti, basis. Nah kalau sekarang udah digaji dari apa? Dari anaknya bayar seorang 10.000, 20.000, nah itu dijadikan gaji, dikelola oleh kepala sekolahnya. Nah ini udah berarti menjadi kerjaan jatuhnya, maka dia tidak berhak menerima zakat dalam kategori fisabilillah. Siapa fisabilillah? Marbot digaji, gaji marbot nggak sesuai dengan kerjanya, maka termasuk. Marbot digaji pak, bulan berapa? 400.000. Ya kerjaannya nggak sesuai. Oke lah kalau marbot gagal termasuk dalam terima fisabilillah, dia nerima zakat dari kategori miskinnya. Besar pasak daripada dia pemasukan 400.000, pengeluaran 5 juta. Kategori fakir atau miskin. Terus siapa lagi? Fisabilillah. Nah, riqab. Udah nggak ada sahaya udah nggak ada. Zaman sekarang itu udah dihapus ya riqab ya. Riqab dihapus. Gharimin. Macam amat ya. Orang yang terlilit utang. Kudu pas sasaran juga. Ini kadang-kadang dia bayar, dia barang udah zakat, kenapa? Utangnya banyak. Bukan begitu. Amil zakat itu gak seperti itu. Amil zakat itu, gharimin berhak menerima zakat itu adalah orang yang terlilit utang karena untuk kemaslahatan, ngasih makan anak, biaya sekolah anak. Maka saat itu ditanyakan kepada si gharim tersebut, punya utang sama siapa. Jadi jangan dikasih duit, gak bakal kebayar tuh utang. Karena yang namanya utang itu susah pintar ngerayu, begitu punya duit susah bayar. Betul? Ya mohon maaf ini emang kenyataannya, emang apa adanya. Susah pintar ngerayu, susah.
Kalau punya duit kau ganti dah lu, ganti lah. Begitu punya duit dia ngilang mulu kan begitu. Maka gimana caranya si Abil itu? Abil nanyain kepada si Gorib, Rim, kamu punya utang sama siapa? Saya punya utang di warung si A. Ya udah yuk ke sana. Berangkat ke warung si A. Berapa utangnya si Gorib? Utangnya si Gorib itu ada 2 juta. Nah, keluar dari ambil zakat langsung ke warung tersebut. Bukan nak dikasih ke si Gorib, habis lagi utangnya kelapa. Itu sasaran zakat yang sebenarnya kepada Gorib. Cari orang-orang yang punya utang. Siapa? Ya. Tanyakan utangnya untuk apa? Untuk main judi. Mati aja loh. Punya utang untuk main judi. Gitu. Nggak perlu dibantu yang kayak begitu. Ya. Tapi yang dibantu itu utang buat apaan? Buat kredit mobil, DP. Ya. Nggak benar dah. Jangan. Jadi yang benar-benar untuk di jalan kemaslahatan. Ngurus anak, sekolah anak, kasih makan anak, karena besar pasak daripada tiang. Akhirnya dia punya utang, kebingungan, numpuk. Ya, daripada dia ibarat kata malah jadi susah. Nih tugasnya para bazis, jangan sampai ada orang terlilit tertenir hanya gara-gara untuk menafkahkan anaknya. Yang salah siapa? Bazisnya. Hati, jadi bazis dikira enak, ya. Maka kalau seumpama kita punya baitul mal, di zaman Rasulullah itu ada baitul mal, maka Rasulullah Umar itu selalu menyamar. Ingat nggak? Umar itu nyamar, akhirnya ada orang miskin itu meledek, ya. Amirul Mukminin mah orang pelit, dibilang begitu. Dia nggak tahu itu Amirul Mukminin lagi nyamar. Lalu akhirnya Amirul Mukminin dia datang kemana? Ke orang tersebut dengan memikul beras. Para anggotanya mengatakan, biarkan saya aja Amirul Mukminin yang bawa. Enggak, nanti di akhirat siapa yang memakul dosa saya? Subhanallah. Tuh yang benar. Kalau sekarang mah ibarat kata rekor. Dia ambil zakat yang benar, basis yang benar, baitul mal yang benar. Baik ya, zakat tolong diperhatikan, jangan main-main sasarannya. Tidak ada bayar zakat kepada anak yatim dan janda. Zakat terutus dengan 8 asnaf di dalam Al-Quran. Terus zakat bisa sah, terputus wajibnya bila adanya ijab wal qabul. Terima. Karena kita nggak tahu ini zakat apa sedekah, betul nggak? Tahu-tahu pengen kasih duit aja, kasih duit, dermawan. Nggak taunya apa? Itu duit zakat harus dikubur. Mohon maaf ya, saya bayar zakat. Boleh kepada sasaran, boleh langsung kepada melalui amir, boleh langsung kepada sasaran dengan niat ijab kabulnya. Ya, niat zakat, nawaitu an ukhriza zakatal mali, untuk zakat mal. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri, ya, untuk zakat fitrah. Ya. Jadi diniatkan zakatnya. Terus yang menerima zakat kudu doain. Doanya gimana? Azraqallahu bima a'taita wa balagha bima abghaita wa ja'ala laka tahura. Doain. Jangan langsung main terima aja, makasih ya, nggak didoa. Itu doa. Baik. Ya, saya rasa cukup ini yang saya bisa bahas. Di sini ada pembahasannya, ada pertanyaan dari Ibu Pipit ya. Bagaimana cara menyikapi orang yang susah untuk bayar hutang? Bukan banget tadi ya. Emang gitu tuh orang tuh, kalau lagi susah ngutangnya hebat banget, merayunya luar biasa, begitu udah punya duit ngilang. Gimana cara nyikapnya? Ada 2 sikap. Sikap yang pertama adalah tagih sampai 3 kali, itu hak kita. Tagih pertama, janjinya tahun bulan depan, tagih lagi, bulan depan lagi, tagih lagi, ya bulan depan lagi, tagih lagi. Udah nggak bisa bayar, omong langsung, ya sudah, nanti akan tetap aku tagih di akhirat. Ancam, berikan dengan ancaman. Ancamannya adalah tagih di akhirat.
Yang kedua, sikap yang kedua, bebasin. Kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang membebaskan hutang, niscaya akan dibangunkan rumah di sorga. Nah ini 32 sikap itu. Nah dengan jalan normal kagak bisa, dengan jalan batin doa. Doa minta pada Allah. Tapi fokus ya, yang namanya doa itu, doa pengen mustajabah kudu fokus. Fokus siapa orangnya, namanya siapa, bayangkan, minta pada Allah, ya Allah si fulan yang ada dalam hadapan bayangan saya ini punya utang kepada saya. Kumohon ketuk hatinya, mudahkan langkahnya untuk membayar utang. Jadi bukan mudah duitnya ya, kalau dicek kadang-kadang dia udah banyak tapi bayar untuk melangkah bayar utangnya susah. Mudahkan langkahnya untuk bayar utang. Doanya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah belum? Benar. 53. Nah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya sambil santai ya. Pertanyaan yang kedua, doa apa yang bisa menarik rezeki? Ini pada senang banget kayaknya ya. Ada yang nanya cuma Bu Pipit doang tapi mewakili semua nih kayaknya. Yang nanya Bu Pipit tapi mewakili buat semua ini pertanyaan. Ya, jadi kita aja dulu ya. Ya, tapi santai aja ya. Zakat tanpa idat qabul dihukumi belum bayar zakat. Maka harus ada embu ucapnya. Sama kayak nikah. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Gandengan berduaan di jalanan, orang tahu nggak dia udah nikah apa kagak? Nggak ada yang tahu ya. Bedanya di mana? Ijab dan akadnya. Jadi akad itulah yang bisa menggugurkan keharamannya. Akad itulah yang bisa menggugurkan kewajiban. Ya, hati-hati yang pada zakat tapi nggak pakai akad. Hati-hati ya. Alil. Ayo buka dulu Alil. Buka dulu ya, buka dulu.